pada saat ibu bapak tidak bisa melunasi biaya-biaya tersebut, terus ijazahnya ditahan? Tidak ada? Tidak ada sama sekali? Tidak masuk dalam kesepakatan ini? Tidak ada. Saya orang tuanya Andini Nurmalasari, sekolah di SMK Bakti Kencana Cimahi. Kebetulan anak saya itu lulus tahun 2021. Punya tunggakan itu tadinya sebesar 8 juta. Dari sekolah cuma dikasih transkrip kelulusan aja, dikasih itu. Pas sudah gitu anak berusaha untuk cari kerja. Alhamdulillah dapat kerja. Terus dari cicilan 8 juta itu sama anak itu setiap bulan itu dicicil 500 akhirnya tinggal 4 juta. sekitar 4 jutaan lagi. Cuma pas sekarang pas mau diambil nggak bisa, harus dilunasin gitu. Terus kemarin juga dia ingin kuliah lagi. Pas dia masuk ke ke UT, kan dia jurusannya jurusan analisis kimia. Pas di UT dia mau ngajuin beasiswa, cuma dari pihak UT katanya harus ada ijazah aslinya. Jadi kalau nggak pakai ijazah asli itu nggak bisa katanya. Jadi akhirnya dia anak itu mengurungkan diri lagi. Jadi kuliahnya juga akhirnya nggak jadi kuliah gitu. Tapi tetap masih kerja, Pak? Sekarang udah nggak. Ijazah boleh dicicil, tapi paling minim berapa gitu kan? 1 juta katanya. Tagihannya berapa? Tagihannya 10.800.000. Syarat untuk bekerja ya minimal nggak ada ijazah juga, surat kelulusan mungkin ya Pak ya. Berarti Raka ini belum bekerja ya? Bekerja Pak, ikut omnya di warung kopi. Di Mandua Kota Bandung, yang alamatnya ada di Cibiru, Jalan Cikarung. Man ini kan berarti negeri kan? Negeri, cuman di bawah naungan Kemenang. Benar, betul. Ya, Man 2 Kota Bandung. Buat cicilan sendiri sampai sekarang tunggakan 9.800.000, tapi sebelumnya alhamdulillah dapat bantuan dari Pemajakan 1,5 juta, cuman kemarin Pemajakan berapa? 1,5 juta. Cuman kemarin ditanyain ke bagian keuangan, rinciannya belum ada perubahan. Jadi yang harusnya Itu seharusnya sudah dikurangi dengan masuk 1,5 juta, ternyata belum. pas ditanyain kemarin tanggal 31 Februari tunggakan masih tetap 9.800.000. Ya. Harusnya udah berkurang. Oke, ini tagihannya 9 juta. Iya, SPP aja sih. Nunggaknya kan bayarannya itu 350 sebulan. 350 per bulan. Iya. Alumni SMK Angkasa 2. Waktu lulus tahun 2022, pas kelulusan banget kan minta ijazah. Terus katanya harus melunasi pembayaran Berapa tagihannya bayarannya? 5.600.000. 5.600.000. Ya. Terus minta buat ngelamar ke perusahaan kan harus minimal ada surat kelulusan. Dinita kembali lagi ke sekolah minta surat kelulusan, ternyata harus bayar 40% dari tagihan tersebut. Ya udah pulang lagi, terus kemarin ada info kan di IG, balik lagi ke sana. Ternyata kepala sekolahnya nggak menghadap, jadi dilewatin sama guru, ngabarin tetap nggak bisa, kecuali kalau pemerintah mau ngelunasin semua pembayarannya. SMK Angkasa 1 Kabupaten Bandung ya? Kalau untuk tunggakannya sendiri itu dari biaya ya dari tunggakan sama 3,5 per bulan. 5 juta ini berapa tagihannya? 5.200.000. 5.200.000. Iya. SPP? SPP semua. Lulus SMP itu mau lulus SMP dibutuhkan ijazah. Saya coba ke BPI harus lunas dulu, tidak bisa dicicil. Jadi 22 juta itu memang full SPP? Ada uang masuk, ada terbatas. Uang bangunan? Ya, uang bangunan. Tapi yang terbesarnya ya di SPP. Ini kejadian di anak saya harus kunjungan industri ke Jogja. SMK mana Pak? Nasional, Pak.
Berarti rata-rata SMK itu melakukan kunjungan industri Iya, ke kota-kota lain iya. yang memberatkan orang tua siswa. Betul. 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 Begitu lihat saya statusnya, kebetulan ada rekan juga di sana, kok jalan-jalan Pak statusnya gitu. Di bawah yayasan nggak? Yayasan, ya di bawah Di yayasan. swasta. Ya, di bawah Yayasan Nurul Imam. Yayasan Harpan Nurul Imam. Di Kota Bandung. Bandung Barat, Kabupaten Bandung Bandung Barat. Terus kemarin ini pas kelulusan, kan baru lulusnya, saya punya uang 4 juta. Dari 11,5 juta itu saya bilang ke sekolah, saya minta keringanan karena memang SPP 800.000 saya udah dapat keringanan ya Pak ya. Karena anak saya punya beasiswa prestasi, dibayar cuma 50%. Terus saya bilang, saya minta keringanan lagi di uang daftar ulang itu, karena memang memberatkan bagi saya. Uang daftar ulang itu dari kelas 1 harus naik lagi, sedangkan yang saya pertanyakan daftar ulang itu apa gitu. Di swasta itu pasti ada semua ya, daftar ulang ada ya. Dan memang nominalnya di sekolah lain mungkin lebih besar, kalau di sekolah saya memang lebih ringan 2 juta. Tapi saya memang karena uangnya nggak ada, saya persiapkan uang cuma sebesar 4 juta. Saya minta ijazah nggak dikasih. Sampai saya mohon-mohon lah, karena anak saya seperti yang Don, teman-temannya punya ijazah, dia nggak punya gitu. Tapi tetap sekolah bilang nggak bisa ngasih. Sama dengan Mama Revita. Sekolahnya sama? Iya, sama, ceritanya juga sama. SMP juga? Ya, satu SMP. kelas, betul. Cuma yang bedanya itu total itu Lebih tunas- banyak. Iya. 20 juta apa saja Bu? Itu kan SPP gitu nunggak. SPP-nya berapa per bulan? 800 sama. Saya ingin tanya nih ke semua Bapak Ibu sekalian, termasuk ya langsung ke siswanya. Pada saat masuk ke swasta itu, Bapak Ibu tahu nggak terkait dengan jenis dan jumlah biaya pendidikan di sekolah-sekolah itu? Tahu? Dirinci, SPP-nya sekian, Iya. biaya prakteknya sekian, ada? Ada. Disampaikan? Dan Beda jurusan pun beda. ya, nah pada saat itu Bapak Ibu bersedia untuk memenuhi biaya-biaya tersebut. Ada nggak kesepakatan yang dibangun? Yang ditandatangani? Tidak ada. Tidak ada. Kalau rincian-rincian itu pasti ada, kalau yang daftar ulang kayaknya nggak ada. Kalau di sekolah saya. Yang daftar ulang tidak ada. Tidak ada. Kalau rincian biaya ekskul, biaya seragam, biaya apa itu pasti ada Pak. Sudah terinci. Sudah Oke. terinci. Tapi kalau biaya daftar ulang itu tidak ada rinciannya. Oke. Jadi tahu-tahu pas Ada naik kelas nggak ya. kesepakatan antara ibu bapak dengan sekolah pada saat ibu bapak tidak bisa melunasi biaya-biaya tersebut, terus ijazahnya ditahan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada sama sekali? Tidak ada. Tidak masuk dalam kesepakatan ini? Tidak ada. Dari pertama Iya. Tidak ada. Nggak ada kan? Jadi ditandatangani bersama, apabila ada tunggakan maka bapak ibu bersedia ijazah anaknya ditahan. Nggak ada kan? Semua kan nggak ada kan? Jadi rincian biaya itu hanya di brosur, Iya. dan beberapa ada biaya yang tidak masuk dalam brosur seperti daftar Daftar ulang. ulang. Yang kedua terkait dengan kunjungan industri yang keluar daerah yang sangat jauh, biayanya juga sangat besar. Iya. Itu pasti nggak ada kan? Ada. Jadi yang ada hanya SPP, DSP, seragam, terus Ekskul, ekstrakurikuler, sudah. Ya, yang lainnya tidak tertuang dalam brosur tersebut. Yang kedua, tidak ada MOU yang ditandatangani, ya kan? Yang di situ ada hak dan kewajiban antara pihak sekolah dan pihak orang tua siswa, ada kan? Oke. Yang kedua pertanyaan saya, bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak bahwa sekolah itu menerima bantuan pemerintah yang tujuannya mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh orang tua siswa? Ya. Dikasih tahu nggak Bu, nanti dapat bos? Kalau dikasih tahu enggak, tapi kita tahu Pak. Paling kayak gini Pak, Kalau dikasih tahu. kayak ada program RMP itu kita dikasih tahu. RMP itu apa? RMP itu apa ya, kayak Kayak bantuan gitu Pak. bantuan gitu.
kayak bantuan, tapi hanya sekali itu aja Pak, hanya sekali bantuan dari pemerintah itu tuh Nilainya berapa? Waktu itu berapa? Saya lupa lagi Pak. Dikebukuin. Tapi itu langsung dipotong, emang ada tanda tangan kan, jadi kita dipanggil untuk tanda tangan. Seperti PIP. Ya, seperti PIP, tapi yang PIP yang sekali Iya, sekali. sumbangan. Tidak berturut-turut tiap tahun. Tidak Pak, cuma sekali soalnya. Itu sumbernya dari mana? PIP, kalau PIP Kalau PIP kan dari pemerintah pusat. Iya. Ya, kalau RMP RMP sama kayak Sama dari pemerintah. sama dari Dari pemerintah. pemerintah. Ya. Tapi kalau berapa nilainya? Saya lupa. Kalau- ada yang nyampe 2 Kayak- juta ada. Ada 2 juta. Iya, tapi langsung dipotong gitu. Iya, Langsung dipotong dan mengurangi biaya. Iya, gitu. gitu. Iya. Jadi memang ini bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada sekolah swasta tapi berdasarkan siswa. Jadi seharusnya BPMU ini menjadi faktor pengurang biaya-biaya yang dibebankan kepada para siswa. Jadi Bapak Ibu nggak tahu ya? Oke, ini dua hal ini tentunya kami, saya dan teman-teman di DPRD terus kawal ini Bapak Ibu sekalian. Untuk maunya si Pak Rehan. foto aja Pak. Lagi berdua Pak.